yang cepat menikah dan tidak nyusahin negara, dan semoga yang hadir ini menjadi the most wanted menantu 2019 atau 2020 dan the most valuable menantu, meskipun wajah-wajah kalian kurang diminati segala jenis mertua di muka bumi. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, mahasiswi yang saya cintai, tidak apa-apa ya. Saya berterima kasih kepada segenap panitia Dema Fakultas Saintek UIN Malang ini telah memberi kesempatan saya untuk menatap muka-muka kalian. Sebagian tidak terlalu ilmiah, sebagian memang tidak ilmiah sama sekali, tidak apa-apa. Sekali lagi, dalam semarak Hari Santri Nasional, sebenarnya Hari Santri Nasional ini cara merayakannya gampang. Ijab kabul santriwan dengan santriwati itu selesai itu. Tapi setelah selesai kuliahnya, minimal S2 lah ya. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sedikit dari buku Peradaban Sarung atau Veni Vidi Santri. Santri ini perlu diketahui sebenarnya bukan term Arab. Ia juga bukan term atau terma atau terminus Indonesia, bukan. Santri adalah bahasa serapan adaptasi dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Sastri. Sastri adalah orang yang mempelajari sastra. Sastra maknanya manuskrip-manuskrip, mushaf-mushaf, masohif ya, lembaran-lembaran suci atau teks-teks tentang agama. Secara gampang, santri adalah mereka yang mempelajari kitab suci, itu santri. Tempat di mana mereka belajar lazim disebut pesastrian atau pesantren. Jadi santri adalah mereka yang mempelajari kitab suci ya. Tadi saya mendengar sayup-sayup dari tim penerbang tadi itu ya, membaca salawat Quran, ya kan? Salawat Quran ya kan ya. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Quran wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Quran. Beruntunglah orang yang bercakap-cakap, berdialog ma'ar Rahman. Rahman, rahimah maknanya cinta kasih. Rahman pelimpah cinta kasih yang sempurna. Tambahan an maknanya sempurna. Qara'a artinya mengikuti atau membaca Quran, bacaan yang sempurna. Seperti urian, kalian kan tahu kan ya? Urian itu ketelanjangan yang sempurna. Di hadapan Allah kita telanjang semua, tidak punya apa-apa kan? Irfan, pengetahuan yang sempurna. Baik. Wa khaba man tajannaba, merugilah orang yang menjauhi Al-Quran. Jadi karakteristik syakhsiyah atau personality yang paling utama dan paling penting, yang paling elementer untuk terus kita ejawantahkan, ini implementasi kayaknya judulnya ya. Implementasi karakter santri terhadap generasi generasi muda milenial. Yang nilai-nilai yang harus tetap kita implementasikan, kita ejawantahkan adalah nilai-nilai kitab suci itu sendiri, yang nanti dipecah-pecah oleh para ulama, para kuyaha, jamak dari kiai ini, dan sanatir, jamak dari santri laki-laki, santrot itu jamak muannats salim untuk perempuan, itu santri itu dijadikan kitab-kitab suci, apa fikih, apa kalam, tauhid dan yang lain, dan tasawuf dan sebagainya. Nah, itu santri. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian atau dalam bahasa kita pesantren. Itu dia watak yang utama. Buku Peradaban Sarung ini sebenarnya akronim ya. Jadi ada yang katakan sarang burung katanya, ada yang katakan macam-macam lah ya. Tapi itu terserah. Tapi pokoknya bungkusan lah sarung itu bungkusan. Sarung tangan, sarung bantal dan sebagainya. Sarung ini falsafahnya adalah fleksibilitas. Longgar. Misalnya begini, saya merayakan
ulang tahun. Lebih tepatnya yang ke-23 kemarin baru saja. Nggak percaya nggak apa-apa, bukan rukun iman. Saya merayakan ulang tahun yang ke-23 misalnya. Kalau menurut istri saya ulang tahun yang ke-17. Menurut HP Cina yang ke-19. Saya merayakan ulang tahun yang ketiga 23 maksud saya. Lalu Mas Fahri ini sebagai gubernur ya menghadiahkan saya baju. Boleh jadi kebesaran, ya kan? Kemudian Mas moderator ini menghadiahkan kopiah, mungkin kekecilan. Tapi kalau Anda menghadiahkan saya sarung, kebesaran atau kekecilan? Pas ya, bahkan muat berdua, betul nggak? Berdua dengan bayangannya sendiri, jangan salah paham. Nanti saya bacakan Kanjeng Nabi mandi telanjang dengan Siti Aisyah, itu kalian itu jomblo menghayal lah gitu ya. Tapi ada hadisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Santri atau yang identik dengan kaum sarungan, sarung ini filosofinya syar'un, orang yang bersyariat. Ia senantiasa menjalankan nilai-nilai syariat Islam tentu saja. Kemudian ia juga identik dengan kopiah, betul ya, kopiah hitam. Diadaptasi dari kata khufyah, orang yang senantiasa menyembunyikan kecerdasannya, gelarnya, kepandaiannya, jabatan, pengaruh-pengaruhnya. Tetapi yang jauh lebih ditonjolkan adalah perilakunya, akhlakul karimahnya. Itu santri itu. Jadi santri itu selain syar'un, sarungan, di pesantren santri juga lazim pakai bakyak. Ya, ia adalah akronim dari baqa dan yakin. Bakyak itu yakin terus pokoknya itu. Pokoknya yakin toh, itu seperti kalian lah ya, saling mencintai itu. Tapi jangan beda keyakinan. Anda yakin senang, pacarmu tidak, itu jangan. Hindari yang beda keyakinan seperti itu. Maka oleh karena yang dikenakan adalah sarung, perilakunya ini fleksibel. Bukan tidak punya prinsip, bukan. Ia fleksibel. Ya lunak, kemudian menghargai, toleran, tasamuh ya. Di samping tawassud, wal i'tidal dan tawazun. Oleh karena santri ini sering pakai sarung, biasanya mereka yang sarungan anaknya banyak, betul ya? Betul ya? Betul nggak itu? Karena aksesnya gampang dan fleksibel dan demokratis dan ISIS. Nah, kalau pakai celana tidak. Saudara kita polisi, tentara, sebagian dosen paling anaknya 2. Karena pakai celana kan aksesnya sulit. Belum lagi kalau kejepit apa itu red slating dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu mukadimah ya, tidak penting. Yang penting beli bukunya. Kemudian buku ini dibagi dalam beberapa bab, dalam beberapa pembahasan. Pertama, karakter santri itu sendiri, ia juga akronim ya. Kemudian kalau kita Arabisasi, jadi para masyayikh kita, para aulia solihin ini melakukan upaya vernakularisasi atau transvaluasi nilai-nilai. Ilmuwan ini ya, bahasanya agak sulit. Vernakularisasi adalah pelokalan atau pribumisasi nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Apakah Islam itu sendiri, iman dan tentu saja ihsan ya, menjadi nilai-nilai yang lazim bisa kita terapkan, kita implementasikan di Indonesia. Misalnya ajarannya yang paling utama, nilai yang paling utama adalah menutup aurat, betul ya? Betul ya? Boleh nggak pakai batik itu? Boleh, pakai gamis bagus, pakai batik boleh, pakai kaos nggak apa-apa, pakai baju sesuaikan dengan kebudayaan. Silakan dengan kebudayaan Anda sendiri. Kalau terpaksa pakai kardus, pakai triplek, pakai terpal, pakai banner nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada lagi. Ajarannya adalah bermaafan, bersalaman. Ayo kamu berjabat tangan, shaking hand. Tasafahu yuzibullahu fi qulubikumul ghillah. Ayo berjabat tangan, bersalaman supaya dihilangkan dendam-dendam dalam hati kalian.
Di Indonesia divernakularisasi, ditransvaluasi menjadi acara apa kalau lebaran? Kalau lebaran acara halal dihalalkan katanya, ya nggak apa-apa. Ada yang buru-buru ingin dihalalkan. Halal bihalal. Ini transvaluasi atau vernakularisasi nilai-nilai itu. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Nah, mari kita bedah sedikit. Yang pertama sin hurufnya itu ya. Salik, orang ya, santri ini seorang salik, pejalan menempuh suluk, petualangan intelektual dan pendakian spiritual. Salik ilal akhirah. Mereka jauh lebih memprioritaskan kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan akhirat daripada dunia yang serba sementara dan menipu. Fana, kalau akhirat kan bako. Yang dicarinya, ditujunya adalah sesuatu yang eternal, bukan yang temporal. Sesuatu yang abadi, bukan yang sementara. Sesuatu yang noumena, bukan yang fenomena. Itu santri itu. Dan oleh karena akhirat yang menjadi prioritasnya, maka kehidupan dunia ini dijadikannya bekal, dijadikannya entry point untuk ia menggapai kebahagiaan di akhirat. Jadi fakta, kita tidak bisa menolak dunia. Kita tidak bisa menolak keberadaan kita saat ini. Agama, kemanusiaan, Indonesia, bangsa negara kita tidak bisa menolak itu. Lalu nun yang kedua, naib anil masyayikh, penggantinya para guru. Kalian harus siap-siap menggantikan guru kalian. Kalau ada guru tidak mau digantikan, dia bukan guru sebenarnya ya. Mana bukti bahwa para santri adalah ganti dari para guru? Mana buktinya? Kita bisa menelisik, bisa menelaah. Misalnya para kiai, para ulama yang tadi melakukan upaya vernakularisasi, pelokalan ya. Kemudian kalau boleh kita pinjam istilah Gus Dur tahun 82 itu pribumisasi Islam. Islam itu seperti benih ditanam di Indonesia, ia menjadi misalnya padi atau jagung, ia menjadi padi Indonesia. Kalau ia ditanam di Eropa, padi Eropa, tapi substansinya tetap padi. Jadi esensinya ia tetap padi, mahiyahnya, jauharnya ia tetap padi, meskipun padi itu bernama padi Eropa atau Amerika atau apa terserah. Padi Arab kalau ada di Arab, kalau tidak ada ya dan sebagainya. Mana bukti bahwa santri adalah pengganti dari para masyayikh? Baik, di pesantren ada tradisi mensyarahi kitab ya. Para kiai ini atau santri ini kan pelajar yang kosmopolit. Bisa kita lacak begini. Nahwu, gramatika Arab kita belajar dari Jurmiyah misalnya. Yang ngarang adalah kalian tidak terlalu santri ya. Adalah Imam Jurmiyah, tidak apa-apa ya. Jurmiyah yang ngarang Imam As-Sonhaji atau kadang disebut As-Sinhaji. Beliau orang Maghrib, orang Maroko. Jauh sekali itu, nempel Spanyol sana, dekat Selat Gibraltar. Spanyol sudah kelihatan itu sama Portugal. Afrika Utara ya. Kemudian kita mempelajari fikih itu dari orang India. Itu keren sekali, kita belajar fikih dari orang India. Syekh Zainuddin Al-Malabari yang ngarang Fathul Mu'in. Kita belajar nahwu tingkat lanjut ya Ibnu Madah ya sama Ibnu Malik. Tidak hanya di Kufah, bahkan di Andalus. Kita belajar tasawuf, Abul Abbas Al-Mursi, orang Mursia, Spanyol. Dan banyak lagi. Walhasil santri ini bacaannya sudah lintas benua, lintas negara. Meskipun mereka pakai sarung, tapi mainnya jauh. Buktinya gesit sekali pergerakannya, ya kan? Betul nggak? Gesit sekali pergerakan mereka-mereka yang bersarung. Kenapa? Karena buku-buku kitab-kitab yang dipelajari ini lintas generasi, lintas benua, lintas negara. Maka dengan banyaknya kitab-kitab yang dari berbagai macam itu oleh para ulama, para guru kita dahulu Wali Songo ya,
melakukan upaya vernakularisasi atau transvaluasi, pribumisasi, pelokalan. Caranya bagaimana? Ya caranya di-Indonesiakan. Ini bahwa beruntung para penyebar agama, preacher, ini para pengkhotbah, ini mereka semua adalah sufi, mutasawwifin. Maka Islam nilai-nilainya, ajaran-ajarannya dilokalisasi. Jangan dilokalisasi, ditransvaluasi. Nanti salah paham kan? Ditransvaluasi menjadi nilai-nilai lokal kita. Ini jasanya para ulama, para kiai. Mari kita ambil satu contoh. Banyak kitab itu nanti selain Fathul Arifin, kitabnya Syekhona Khalil Bangkalan yang ada di Leiden di Belanda, ia adalah integrasi antara nahwu gramatika Arab ke dalam gramatika Nusantara, lebih spesifik gramatika bahasa Jawa. Ini betapa beliau-beliau ini sallallahu alaihi wasallam, mereka semua ini rahimahullah, mereka semua melakukan pelokalan dengan pintu masuknya dengan kebudayaan, dengan kesenian, dengan saron, gending, bonang, gamelan, sampai-sampai doktrin ajaran Sayyidina Ali yang Syamir khairon fatruk ma'bagho menjadi semar gareng pitruk bagong. Syamir yadak, sing-singkan dengan baju, gareng itu nala korin, bikin kerjasama bilateral multilateral. Kemudian pitruk itu fatruk ma'asi Allah, tinggalkan selain Allah ya, pacar, calon mertua yang fiktif-fiktif itu, yang PHP tinggalkan semua, yang palsu-palsu itu, sebab yang palsu pasti gagal. Waqad khaba man iftara, gagallah segala bentuk kepalsuan. Kemudian bagong, wa man bagha aidad dharibina wa ma'afamahwat. Jadi orang-orang yang melampaui batas tinggalkan. Nah, Syekhona Khalil ini salah satu karyanya ditemukan di Belanda yang mengintegralkan nahwu Arab ke dalam nahwu Jawa. Kita pernah ngaji di pesantren kalian? Saya ralat, saya tadi ngaji di Maslakul Huda ya, di Maslakul Hud. Memang ilmuwan itu kadang tulisannya sulit dibaca gitu ya. Tapi sesulit-sulit membaca tulisan saya, masih sulit membaca perasaan perempuan, betul nggak? Saya sering gagal, apalagi kalian kan? Nah, maknanya kita bahasa Jawa kan ya, Utawi ya. Ada yang pernah mondok? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Nanti mondok di Unmer, di Universitas Mertua. Utawi tidak tahu. Ing dalem, ing atase, kang, tidak tahu itu ya. Wah, berarti nggak pernah mondok kalian. Tidak pernah mondok ya. Ya Utawi kan ya. Kan mondok di mana? Di tambak beras. Apalagi tambak beras kan? Iya, beras. Karung dia juga punya kok. Nah, salah satu karya beliau yang kemudian dijadikan standar, saya belajar di banyak pesantren ya, di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa itu sampai Banten itu semua standarnya Utawi iki-iku itu. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibi dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kaza mislu sifah wa mutlakul maf'uli fihi kelawan kaza kabaul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajdahidu bil hifzi ya rijalu. Itu semua dihafalkan dulu di pesantren. Utawi mubtada itu loh. Apa mubtada, khobar. Kalau kamu aku jadi mubtada, kamu mau nggak jadi khobarnya, begitu kan? Kayak ada yang salah. Oh, udah santai. Nah, ini beberapa upaya dan banyak sekali. Beduk, kemudian masjid dan semuanya itu upaya-upaya. Sampai-sampai kita mengenal istilah tasawuf yang rumit-rumit itu menjadi sederhana. Sabar, trimo ing pandum. Ini padanan dari qanaah ya kan? Tawakal. Kemudian apa lagi? Tawadhu, apa andap asor. Gusti kang amur beng dumadi. Itu Allah Rabbul Alamin. Kemudian hadratus syekh itu diganti sesuhunan atau sunan. Kemudian Rasulullah ya,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu diganti Kanjeng Nabi. Seolah-olah itu bahasa kita semua, diwan, musyawarah, rakyat, wakil, dan lain-lain. Kecuali bahasa yang datang dari planet Neptunus, jomblo, itu tidak ada bahasa Arabnya. Memang dari sana ya. Nah, ini beberapa. Nah, kiai membentuk pesantren ini, membentuk kader-kader mereka untuk menggantikan gurunya. Jadi kiai yang hebat itu punya murid-murid yang hebat. Oleh karena santri ini naib anil masyayikh, biasanya kiai ini keliling dakwah ya kan, masyayikh atau ulama tahu ya. Ulama ini di Quran disebutkan dalam 3 term. Yang pertama ulama di Quran diulang 2 kali, ulama Bani Israil dan innama yakhshallahu min ibadihil. Yang kedua termnya Rabbaniyin diulang 1 kali, Ribbiyun 1 kali, kemudian Rabbaniyun 2 kali. Jadi term pertama ulama punya spiritualitas yang tinggi, Rabbaniyun mereka yatlunal kitab wa bima kuntum tadrusun, membaca kitab suci dan mengajarkannya. Itu ulama itu. Bukan mimpin demo, bukan. Ulama seperti itu. Dan enggak apa-apa demo masak lah ya. Saya sering menghadapi orang yang demo masak itu. Ulama yang ketiga adalah ahlul dzikr. Fas'alu in kuntum la ta'lamun. Kalian tidak akrab dengan Quran ya. Saintek memang ya. Betul saintek kalian ya. Iya, sains dan teknologi ya. Tidak apa-apa, bagus lagi ya. Nah, sains jauh dari Quran ya. Tapi tidak apa-apa. Konsultan. Nah, oleh karena para kiai ini kuyaha, masyayikh ini pengganti, santri ini pengganti dari para kiai, maka di pesantren tidak melulu taklim tapi tarbiyah, bahkan tarbiyah ruhaniyah. Pelajaran tidak hanya dipahami tetapi diamalkan, diimplementasikan. Dan itu dicontohkan langsung oleh para kiai itu. Tarbiyah jadi kata robba ya. Nah, sudah. Kemudian tarik anil ma'asi. Santri ini meninggalkan maksiat. Baik maksiat personal maupun maksiat, terutama maksiat sosial. Maksiat sosial itu begini. Di pondok ada pelajaran peduli kah? Tenggang rasa, toleran ada kan? Kepedulian kan? Kita kadang lebih seneng kalau anak kita pinter, sarjana ini seperti enggak ada ya? Seperti mereka sebagian sarjana sarungan jasan kemana-mana, itu sarjana. Sarungan kan ya, biasanya enggak katoan gitu. Bisa dibuktikan di pondok biasa seperti itu ya. Nah, di dalam kan Mas ya, kalau di luar kan Batman, masa di luar sarungan. Nah, meninggalkan kemaksiatan, kadang kita punya pola pikir begini, yang penting anak saya pinter, dokter, insinyur dan sebagainya. Anak tetangga buta huruf urusan mereka. Yang penting anak saya tidak kurang gizi, anak tetangga polio, busung lapar urusan mereka. Santri tidak diajarkan seperti itu. Santri ini kan simulasi kehidupan kita Masya Allah masa kini bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, itu santri seperti itu. Maka maksiat sosial tidak peduli. Mari kita uji begini. Indonesia ini punya 3 nikmat, ya kan? Di Quran surat Ibrahim ada ayat begini. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya ayyuhan nas, wahai mahasiswa mahasiswi saintek. Alam taro ini maknanya apa? Melihat. Sudah kuno, masa saintek masih begitu? Kuno, sudah kampungan itu. Alam taro, tidakkah kamu lakukan riset? Katanya saintek, observasi, studi kasus, ya kan? Ilal ladzina, pada mereka oknum-oknum baddalu yang menyelewengkan, memanipulasi dan memakap anggaran, bahkan nikmat Allah, kepada nikmat-nikmat Allah di Indonesia. 1, natural resources, sumber daya natural. Bahkan kalian tidak bisa bahasa Inggris, lalu kalian ingin merubah dunia ya. Natural resources, sumber daya alam. Human resources yang kedua, sumber daya. Yang ketiga sumber daya ideologi, namanya Pancasila.
Kita punya 3 nikmat itu. Maka siapapun yang mau merusak Indonesia, 3 hal dirusak. Alamnya, manusianya, ideologinya, Pancasila. Boleh dengan apa saja caranya. Propaganda, boleh ormas, boleh apa saja. Badalu yang menyelewengkan, memanipulasi, bikin kamuflase, hipokrisi, hegemoni, dan segala bentuk yang lain ya. Nikmat Allah ya. Kufron dengan menutup-nutupi kebenaran. Wa halu dan membawa oknum-oknum tadi itu qaumahum pada rakyat Indonesia kalian semua darul bawar menuju negeri yang krisis. Maka santri ini paling berada di avant-garde, berada di garda terdepan membela NKRI. NKRI saja dibela kok, apalagi kamu ya kan? Nah, santri kan tukang adzan ya kan, sholat saja dijaga, apalagi anak mertua kan, sholat itu loh dijaga. Nah, betul ya, ini yang ganggu-ganggu jarang sholat biasanya. Ini penista agama yang jarang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yarjus salamah, sedikit lagi ya, nanti sebelum ada dialog. Dia menginginkan keselamatan bangsanya, negaranya, ideologinya, keluarganya, kepingin selamat itu. Oh maaf, ya tadi yang ini adalah rohib fil khairat. Dia lebih mencintai kebaikan. Maka santri ini nanti yang iyanya yarjus salamah, kepingin selamat. Maka santri oleh karena punya karakteristik yang demikian, di pesantren ini kita dilatih mandi sendiri ya. Dilatih punya manajemen keuangan. Apa yang paling sulit dari manajemen keuangan? Adalah kalau uangnya tidak ada, betul nggak itu? Bagaimana ngatur uang kalau uangnya nggak ada itu? Saya mau mengatur masa depan, Pak. Jodoh saya bagaimana? Jodohnya sudah mati itu ya. Nah, jika demikian dengan karakteristik, dengan personality, dengan syakhsiyah yang sedemikian itu, maka santri disiapkan tidak hanya membela kemanusiaan, tidak hanya memperjuangkan agama, tetapi ia juga membela bangsa dan negara. Sayangnya dulu pesantren ini ruangnya terbatas itu. Nah, sekarang santri sudah ahli nuklir ya kan, sudah ahli macam-macam lah ya, sudah banyak sekali. Kalau santri udah belajar di pesantren 6 tahun, nggak usah PAI kuliahnya, kan bagus lah saintek gitu. Nggak usah belajar agama Islam, buyar saja jurusan itu, udah nggak apa-apa. Sudah 6 tahun, 9 tahun kok masih belajar tarbiyah lagi kan. Meskipun masjid kita tarbiyah, ini tarbiyah tapi tarbiyah yang saintek, yang nuklir gitu, yang ahli nuklir lah, ahli komunis nggak apa-apa, santri itu keren itu. Kalau nggak ada yang mau saya nggak apa-apa. Bagaimana mau menjawab tantangan dunia kalau dia takut? Ketemu gereja takut, ketemu rumah ibadah takut ya. Beraninya sama istri tetangga jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, buku ini tidak hanya menceritakan santri atau pesantren dengan gaya milenial, tetapi dengan gaya anak muda. Anak muda ini kan malas baca, malas mendengar, sok tahu, sotoisme ya. Kemudian dia gampang kepo. Kepo itu apa? Knowing every particular object. Kemudian apalagi? Nyinyir dan sebagainya. Nah, santri ini diperkenalkan dengan bahasa kita. Sekarang santri sedang laris kan ya. Nah, oleh karena dia ditempa dengan kehidupan kemandirian dan kedaulatan yang hebat sekali di pondok itu, begitu pulang santri ini paling siap menghadapi tantangan. Saya kasih bukti ya, ini Ustadz ya, bahwa begitu Anda pulang dari pesantren, ibu-ibu, mak-mak itu antri mau mengangkat kalian jadi menantunya, betul nggak? Jadi di bursa perjodohan level kampung, santri grafiknya paling tinggi itu, sarjana kalah. Kalau anda percaya buktikan. Begitu pulang dari pesantren, ini lulusan perguruan tinggi, ini lulusan pesantren, diperebutkan itu. Bahkan tidak hanya anak-anak, mak-mak juga memperebutkan juga. Kenapa? Santri ini mandiri, mau susah, pekerja keras, kemudian dihegemoni, dikanalisasi oleh Orde Baru 32 tahun dia santai saja, kemudian dipinggirkan dalam kehidupan. Kan kiai-kiai kenapa bikin pesantren di pinggiran? Kenapa? Karena tidak mau bergabung dengan kekuasaan. Maka dipinggirkan terutama selama Orde Baru. Kiai-kiai bikin pondok di pedalaman, di pinggiran. Sampai sekarang jumlah pesantren itu 28.000 dan 6 juta orang mondok itu setiap tahun. Banyak sekali itu.
Apa yang mereka cari? Ya, yarjus salamah, salik ilal khairat. Mereka lebih mengingat ilal akhirah dan sebagainya tadi itu. Nah, jika demikian, secara gampang bisa kita simpulkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa oleh karena perjalanan bangsa Indonesia ini, perjuangan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, pertahanan kemerdekaan tidak bisa terlepas dari kaum sarungan, maka otokritiknya santri kemudian menjadi komoditas politik, ya kan? Santri kemudian ya dianggap sebagai lumbung suara elektoral, terutama dalam tahun-tahun politik ini. Harus kita kritisi, harus kita waspadai. Para wali sudah mencontohkan begini di tata kota itu ya, di tengah alun-alun, ya kan? Nah, di hampir semua kota di Indonesia, sisi barat alun-alun adalah kok pura-pura nggak tahu kalian pacaran di alun-alun tok itu, nggak tahu itu loh. Alun-alun sisi baratnya adalah masjid, bukan konter pulsa atau kios bensin, bukan. Sisi timurnya adalah pendopo, ya. Jadi alun-alun ini alwan, warna-warni ya, simbol masa bodoh masyarakat, simbol masyarakat, simbol rakyat kan warna-warni kan, alwan, ya kan. Sisi baratnya adalah masjid, simbol pandito, ulama. Sisi timurnya adalah pendopo, simbol umaro, simbol pemimpin. Maka atau ratu. Maka kita punya falsafah apa? Ajaran Wali Songo itu sabdo, pandito, ratu. Kesamaan, kesetaraan, integralisasi antara ulama dengan umaro. Yang menjaga warna-warni rakyat itu siapa? Ya kiai, ya ulama dan umaro. Sekarang banyak gus-gus kan, lora-lora, kiai-kiai hijrah berpolitik praktis. Itu hak mereka, betul ya? Boleh jadi presiden silahkan, jangan tanggung-tanggung itu. Jadi presiden PBB apa keluar angkasa terserah, enggak apa-apa, itu bagus itu. Nah, tapi kalau semua eksodus dari masjid eksodus ke pendopo, kosong enggak masjid itu? Kalau sudah kosong diisi oleh mereka yang ekstremis, yang radikalis, betul nggak? Radikal enggak apa-apa, saya radikal di kamar, di malam-malam tertentu, saya radikal. Konservatif, kalau di luar rumah saya liberal biasanya kan ya. Tapi di rumah saya pria baik-baik, kemudian konservatif, lugu, itu seperti itu kadang-kadang lah ya. Nah, falsafah ini terus dipertahankan sampai sekarang. Makanya pesantren ini pewarisnya para ulama, para wali, pewarisnya para nabi. Saya kira itu sedikit pemantik ya. Nanti bisa didiskusikan, bisa ada tanya jawab. Bagi saya penjelasan ini tidak penting. Yang penting kalian beli bukunya ya, Peradaban Sarung itu ya. Jadi bagaimana sarung itu, bisa enggak sarung untuk mahar, untuk melamar ya, sarung 3 kontainer misalnya untuk melamar calon istri Anda. Maka di buku ini di bagian awal saya sampaikan, sebelum Anda mempelajari tentang Tuhan dan ketuhanan, terlebih dahulu pelajarilah tentang kemanusiaan. Supaya kalau Anda nanti suatu saat membela Tuhan dan agama Anda tidak lupa bahwa Anda manusia. Tidak berhak kita menghakimi orang lain dengan takfir, tabdi, tasybih, syirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, ya kan? Kenapa? Kita bukan Tuhan, kita manusia. Kita hidup dengan sesama manusia. Nah, semakin spiritualitas tinggi, khusyatullah tadi, kita semakin punya kemanusiaan yang luas, yang tak terperi. Oleh karena itu, santri ini tidak usah diajak ngomong narkoba, membela NKRI, kemudian kebinekaan, harmoni, dan sudah selesai di pesantren itu, sudah selesai. Maka yang radikal-radikal, yang ekstremis, yang tatarruf, yang irhabi, terutama tatarruf tasyaddudi, yang radikal, biasanya bukan di pesantren. Itu pseudo pesantren, ngaku-ngaku pesantren padahal bukan pesantren. Itu pseudo santri. Santri yang betul-betul santri itu yang nunduk, karena sarungan kan, kalau di foto pegang burung misalnya begini kan, ya kan? Karena dia punya falsafah, lebih baik 1 burung di tangan daripada 1000 burung di langit atau 10 burung di pohon. Tapi bukan sembarang burung, dia burung kesayangan mertua atau apa. Gimana? Hadis Nabi itu at-tayr yatiru bijanahihi wal insan yatiru bihimmati. Manusia terbang dengan cita-citanya.
Baik, saya kira itu semoga bermanfaat. Wa yafiquna ila sabilillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada pertanyaan. Mungkin Putri mau nanya juga, Mbak. Ya. Nama saya Aka. Saya mau tanya, sejak kapan istilah santri itu muncul dan kenapa orang yang berada di pesantren itu diistilahkan dengan santri, yang mana itu merupakan serapan dari kata sastra? Kenapa kok tidak yang dari Arab saja? Sedangkan orang yang mondok di pesantren Islam. Oke, baik. Terima kasih disampaikan. Untuk pertanyaan kedua, mungkin dari Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan saya dari SMA ya, tapi saya di sini nggak seperti santri, tapi saya tuh bingung biar kita itu menjadi santri, lalu biar Allah kita baik, sedangkan kan kita di mahat, lalu kita keluar mahat, nanti pasti banyak kayak pergaulannya itu cara kita menjaga pergaulan biar tetap menjadi santri yang baik itu gimana? Oh, baik. Oke. Terima kasih. Kenapa kok ndak Arab ya? Mula-mula perlu dibedakan Arab dengan Islam. Nah, itu dia. Islam atau Nabi Muhammad SAW atau Quran, Al-Quranul Karim ini adalah musaddiq, pembenar. Di samping burhan, ia adalah bukti kebenaran dari ajaran-ajaran para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam dan kitab suci terdahulu. Jadi Islam ini meneruskan kontinuasi dari ajaran-ajaran terdahulu. Ad-dinu wahid wasyari'atu mukhtalifah. Agama ini satu, syariatnya saja beda-beda. Begitu agama terdahulu itu mengalami penyimpangan-penyimpangan, maka diutuslah nabi berikutnya. Dan di setiap bangsa ada nabinya. Boleh jadi di Indonesia ada. Walaqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan, ya kan? Dan sungguh telah kami utus pada setiap bangsa para rasul. Mungkin di Indonesia namanya bukan nabi, bukan rasul, tapi resi. Mungkin pertapa. Kalian kan pertapa medsos misalnya. Mungkin begawan, dari kata baga, Tuhan, fan, orang. Bahasa Sanskerta, bagavan, ahli di bidang agama. Kitab suci tentang ketuhanan adalah Bhagavad Gita. Gita ini nyanyian, kidung-kidung. Kan ada penyanyi Gita namanya kan. Kemudian Baghdad itu sendiri juga bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta. Baga dan dada. Baga Tuhan, dada ini kota. Nah, jadi oleh karena Al-Quran, Nabi Muhammad dan Islam adalah kontinuasi meneruskan ajaran terdahulu, tidak harus Arab. Yang baik-baik semuanya. Anda mau pilih bahasa Sanskerta atau bahasa Arab? Terserah. Abu Jahal bahasa Arab, Abu Lahab, Wa'il, Walid bin Al-Mughirah bahasa Arab. Tapi mereka mal'un semuanya itu kan, musyrikun semuanya, kaum pagan gitu. Di Indonesia juga yang Cahyono juga banyak ya, dan sebagainya.
Nah, jadi kenapa bukan diadaptasi, bukan dari bahasa Arab? Nah, di samping itu Quran, Islam atau Nabi Muhammad adalah tidak hanya musaddiq ya, ia furqan, ia tidak hanya kontinuasi tapi diskontinuasi. Dua teori itu bisa kita pakai. Islam melanjutkan ajaran-ajaran terdahulu atau memutus sama sekali ajaran-ajaran terdahulu, diskontinuasi. Tentu saja yang tidak baik, tentu saja yang sudah menyimpang tauhidnya dan macam-macam ya kan. Nah, oleh karena itu kenapa diadaptasi? Kapan mula muncul? Pesantren ini sudah ada abad ke-16. Mari kita hitung begini. Nabi Muhammad beliau lahir 571. Diangkat jadi Rasul 610. Beliau hijrah pertama kali 623 dan pada waktu itu pula beliau membangun masjid Quba dan Masjid Nabawi, ya kan? Beliau wafat 633, 10 tahun kemudian. Jadi masjid pertama kali dibangun tahun 623. Sebelum itu Nabi sudah Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, bukan dari terminal, bukan dari kampus, bukan. Dari masjid ke masjid. Lalu masjid di Indonesia dibangun pertama kali, diresmikan oleh Sidang Wali Songo pertama kali 1480, Masjid Demak Bintaro. Ada rentang waktu 800 tahun, tapi kenapa Islam masih otentik? Karena para ulama berhasil melakukan transvaluasi tadi itu, nilai-nilai yang Arab, kemudian Persia, India, semuanya yang baik-baik itu di-Indonesiakan, dipribumisasi. Kenapa tidak harus bahasa Arab? Santri itu paling memungkinkan waktu itu. Jadi santri ini dari cantrik, mereka wuku, belajar kepada guru, sebutan untuk siwa, tempat di mana mereka belajar pawukon. Sekarang kita tanya, alat musik beragama enggak? Pakaian beragama? Tidak beragama, ilmu tidak beragama. Nah, hanya yang paling memungkinkan untuk sampainya Islam, transmisi Islam waktu itu ya dengan alat-alat musik. Bahkan bukan dengan huruf Arab, bahkan dengan pentas wayang kulit di Indonesia, di dalam masjid. Pentas wayang kulit itu ini yang dikenal dengan Islam Nusantara. Banyak orang tidak paham itu. Islam Nusantara agama baru. Kalau ada yang katakan begitu, hello ya, mainnya kurang jauh itu. Sampean tahu ayam enggak? Ayam potong. Itu mainnya lintas provinsi. Dari Malang ke Jakarta. Ayam potong tahu kan? Ayam peternak, pedaging, petelur itu loh. Masa kalian cuma main di kampung saja? Kaget. Orang kalau bodoh gampang kaget. Juhala sufaha, kagetan nanti itu. Kalau pinter tidak itu, enggak gampang kaget itu. Dikiranya Islam Nusantara agama baru. Tidak, akidahnya bukan, tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Syariatnya boleh berbeda. Syariat itu ada yang thawabit, tidak berubah-ubah, ada yang mutaghayyirat. Banyak yang bisa berubah, banyak sekali. Yang thawabit ya sudah itu. Salat, zakat, puasa, haji. Ada yang mutaghayyirat, yang berubah-ubah. Halal bihalal tidak ada. Di Islam tidak ada itu. Itu betul produk Indonesia di Islam Nusantara itu. Sarungan juga sama. Pancasila juga yang diterima oleh semua agama. Yang jelas apapun itu, mau pakai Jawa mau pakai apa, pertanyaannya dua. Hal tuwafiq bis syariah, cocok enggak dengan syariat itu? Hal tukhalif anis syariah, bertentangan enggak dengan syariat? Kalau tidak, fahiyas syari'atu bi'ainiha, dia sudah syariat dengan sendirinya. Pancasila itu syariat itu. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan. Enggak usah tanya dalil. Bikin yayasan apa dalilnya, enggak usah. Asal itu baik, itu syariat itu. Ini sandal ini bagaimana? Sandal ini memenuhi ambang batas syar'i atau tidak? Ini saya pakai triplek atau pakai apa ini? Cadarnya biar serem, baju besi saja Pak. Terserah apa saja. Nah, kita jangan bertengkar soal yang remeh-temeh. Kalau betul mau niru Nabi, kenapa bukan cara berpikirnya? Itu dia. Kenapa kita sibuk dengan atribut? Boleh pakai jenggot, pakai gamis, keren itu. Asal cocok tempatnya itu apa. Kalau mau betul mau tiru, ya akhlaknya Nabi, ya cara berpikir Nabi membangun Madinah. Siddiq Amanah Tabligh Fatona itu yang kita duplikasi seharusnya. Nah, di Indonesia tidak mungkin waktu itu pakai term Arab. Anda silahkan buka ya manuskrip di Gunung Dieng 1500. Kata siapa? Penulis Atlas Wali Songo, Pak Agus Sunyoto, 1700. Pendakwah ulama dipanggang di sate hidup-hidup di Gunung Dieng. Kenapa? Karena langsung datang bawa kitabus shalah, babut thaharah, langsung begitu. Ayo langsung arkanul Islam. Ya digorok lehernya, disembelih, dipanggang.
Indonesia punya sekte waktu itu ya, orang sakti yang suka makan orang. Belakangan Sumanto namanya ya. Itu sekte Panca Makara Bhairawa Tantra. Itu makan orang hidup-hidup itu. Ingkung tahu kan dalam bahasa Jawa kan? Dulu ingkung itu manusia. Mulai Wali Songo diganti jangan manusia, ayam saja. Nah, tidak mungkin waktu itu. Yang paling memungkinkan pakai term itu. Pakai term. Dan kita harus bedakan mana Arab, mana Islam. Arab ini banyak, yang tidak Islam banyak. Jadi ambil yang substansi. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana supaya tetap berakhlak santri? Atau Anda dari SMA, dari mana saja tidak apa-apa, dari dulu, dari tadi nggak apa-apa. Santri itu apa harus mondok? Menurut saya tidak. Kalau sesuai termnya, definisinya tadi, terminusnya adalah mereka yang menjalankan, mempelajari kitab suci dan menjalankan nilai-nilainya. Nah, itu dia. Kalau Anda sudah menjaga Quran, ya sudah, itu Anda santri. Kalau tidak mampu 30 juz, minimal surat Yasin. Ini kan upaya institusionalisasi atau pelembagaan Quran yang dilakukan para ulama. Untuk kalian bisa 30 juz, minimal juz 30 lah ya. Tapi untuk orang awam apa bisa? Belum tentu. Untuk orang awam kasih yang ringan-ringan saja. Ayo jangan 30 juz kebanyakan. Orang awam sudah sibuk kerja dan sebagainya kan. Kasih apa? Kasih surat Yasin saja. Lembaga itu namanya Yasinan. Saya tidak bisa Pak, Yasin ini kepanjangan. Ganti Kulhuwal Anas Al-Falaq. Lembaga itu namanya tahlilan. Yang penting intinya tetap menjaga Quran. Apalagi kamu kan, Quran saja dijaga itu. Nah, bagaimana akhlak? Jadi Mbak, rukun agama itu 3, tidak bisa dipisah. Islam, iman, ihsan. Islam dalam disiplin ilmu namanya fikih, jurisprudensi Islam. Kemudian iman dalam disiplin ilmu kalam, tauhid, akidah. Kemudian ihsan dalam disiplin ilmu namanya tasawuf atau akhlak. Apa belajar syariat tujuannya? Tujuan belajar syariat adalah liislahiz zawahir, memperbaiki aspek-aspek lahiriah kita. Belajar akidah, iman apa tujuannya? Liislahil bawatin, memperbaiki internal kita. Baru nanti tasawuf ditingkatkan itu. Liislahis saroir, domair dan saroir. Nah, kalau Islam, iman, ihsan ini sudah menyatu, ini yang paling pas, yang paling tahu memang ulama racikannya. Ma'jun ya, di luar ulama tidak tahu. Atau pseudo ulama tidak tahu. Narkoba halal atau haram narkoba? Sabu, sobu ya. Narkoba halal atau haram? Haram kan? Tapi bagi dokter yang tahu caranya malah jadi halal, betul kan? Dia untuk bius, untuk anestesi dan sebagainya. Nah, ulama tahu persis itu, bagaimana menyiasati itu semua itu. Yang kelihatannya tidak baik itu bisa jadi baik itu. Kotoran haram, tapi kalau dijadikan pupuk malah nanti tumbuh subur dan sebagainya. Kita tetap butuh kotoran ya untuk menjadi pupuk bagi kita. Nah, supaya tetap berakhlak baik, saya kira konsisten. Kemudian pergaulan, ada hadis memang al-mukhalatatu mu'athirah. Pergaulan itu nular. Anda hati-hati bergaul dengan siapa. Kalau Anda tidak bisa, kan ada ajaran Wali Songo kan, Sunan Bonang, wong kang soleh. Iya, sebelum jangan dikumpuli tok, sebelum dikumpuli ada ijab kabul dulu, kok langsung mengumpuli gitu ya. Itu maksudnya kumpulono itu ijab kabul dulu baru kumpulono kan ya. Nah, sama dengan begini, ati Allah wa ati Rasulullah amri minkum, taati Tuhan, Nabi, pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin gimana? Ya angkat dulu baru ditaati kan. Nah, begitu pula wong soleh kumpulono itu. Mana yang soleh mana? Moderator misalnya, gubernur misalnya, ya kan, Mas Fahri ya. Kayaknya siapa yang nanya tadi Mbak, siapa namanya? Siapa? Fitri. Kayaknya Fahri itu cocok menjadi nama belakang Anda dia. Santai itu loh, santai. Nah, ya kalau bukan Fahri, Faris ya. Ya, Fitri, Faris itu. Jadi mulai sekarang saya mau nulis nama saya dong di belakang nama kamu misalnya. Nulis nama di belakangnya ya, di belakang halaman rumahnya atau mana.
Nah, supaya tetap pertanyaannya begini, apakah Anda orang yang mudah terpengaruh atau Anda orang yang bisa mempengaruhi? Kalau Anda orang yang gampang terpengaruh, lebih baik cari pergaulan yang baik. Kan kebahagiaan manusia kan 4 kan ya? Ayyakuna auladuhu abroro, ayyakuna zawjatuhu sholihah, kalau suami atau istrinya baik. Yang kedua, wa ayyakuna khulatauhu sholihin, kalau pergaulannya baik. Kan ada ujar-ujar lama dari mbah-mbah kita, kalau bergaul dengan tukang ya, kalau berteman dengan Kim Jong Un Anda jualan nuklir. Jadi itu saja kan contoh yang baru, masa contoh yang lama tok kan, contoh ganti yang baru itu loh contoh. Kan ada sinetron ya, sinetron azab atau apa di Indosiar kan banyak ya. Jadi istri sering belanja tanpa sepengetahuan suami, mayatnya jatuh lalu dibawa kabur oleh JNE katanya itu. Kan aslinya all shop itu ya. Kalau Anda Mbak Fitri ini orang yang belum bisa mempengaruhi, lebih baik Anda menjaga diri agar tidak terpengaruh, berteman dengan orang yang punya pengaruh-pengaruh yang baik. Pergaulan itu seperti magnet. Magnet itu bagaimana? Ini tangan kanan saya magnet batangan, tangan kiri saya besi. Kalau kutub atas, sisi atas digosokkan pada kutub utara, lurus ya. Kemudian bawah ini kan saintek tahu semua ke kutub selatan. Nanti lama-lama besi menjadi kasih sayang ya, menjadi magnet. Kok enggak terlalu cerdas kalian malam ini ya? Besi jadi kasih sayang, itu enggak apa-apa. Mana ada suratnya ya, dilamar dengan surat besi, surat Al-Hadid ya. Saya kira itu. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana supaya konsisten, supaya tidak terpengaruh, tetap berakhlak santri. Bagi saya tidak harus mondok. Sekarang ngaji itu sudah berkembang ya. Sekarang era 4.0. Nyantri juga bisa 4.0 juga. Bisa dengan cara-cara begini. Dan a'linu ala ta'atikum, ayo streamingkan ketaatan-ketaatanmu ya kan. Karena di luar sana banyak yang maksiat tapi streaming. Seharusnya begitu. Jadi tetap ngaji terus. Yang penting ngaji. Sanga lan siji, nutupi perkara sanga kelawan perkara siji. Perkara sanga, songo itu adalah lubang-lubang maksiat itu ya. Saya tahu ya, mata, kemudian telinga, apalagi 2 mata, telinga, hidung, mulut. Di bawah itu saya tahu tempatnya, tapi saya tidak tahu namanya. Kalau mau bukti berdiri saja di sini untuk ditunjukkan ya. Oh, ini ada yang mau memperagakan mungkin. Sampean mau ya? Ini belum sunat kayaknya. Nanti ada sunat mas, sunat revisi ya, diperbaiki lah itu. Ada iklan ya, Raja Sunat, ada menerima sunat revisi dan sunat bapak-bapak. Jadi yang jauh lebih penting supaya tidak terpengaruh adalah Anda menjaga diri dan ngaji itu bebas. Tetap santri itu mentalnya yang jauh lebih penting itu. Dan santri ini tidak ada alumninya. Nggak ada alumni mantan santri. Nah, kalau alumni pondok pesantren ada nggak? Ada. Alumni kampus Unmer, Universitas Mertua, ada. Tapi alumni santri nggak ada. Imma. Apakah dia jadi polisi ya? Imma polisi, bulis ya. Apakah dia jadi polisi, tentara? Kadang keluar term Arab lah sedikit ya, meskipun saya nggak terlalu Arab. Polisi, tentara, jadi apa saja dia tetap santri. Presiden yang santri. Presiden ya, kan ada yang main presiden-presidenan kan, tetap santri. Mau jadi guru, dosen, gubernur misalnya, tetap santri itu. Tidak ada mantan santri. Saya kira itu semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan yang terakhir adalah intinya santri itu bukan tanpa makna. Santri diambil dari kata Sanskerta yang artinya sastri yang artinya adalah mereka yang mempelajari kitab suci dan menjaga nilai-nilai kitab suci dan mengamalkannya. Santri juga adalah pengganti dari saya. Jangan sampai ketika kalian malu menjadi santri, kalian meninggalkan agama santri tersebut. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna salawatika wa barakatika wa rahmatika wa syafa'atika mutmaila sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana wa Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'aishas su'ada wa mautash syuhada wa murafaqatal anbiya wal awliya wa nasranal a'da. Ya sami'ad du'a ya dzat tawli wal wafa ya dzal manni wal 'ata. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqat wa syamadat a'da. Allahumma aslih Allahumma arham ummat sayyidina Allah. Bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu. Bijahi nabiyika Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma yassir 'alaina umrana wa dunya wal akhirah wa yassir lana ziyaratan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana. Al-Fatihah.